1220348. Saya Dita Agus Pratiwi dengan NIM 122011165. Saya Novi Rahmadani dengan NIM 122000982. Saya Haji Stokang Estu dengan NIM 12192245. Nama saya Fauzan Fadli dengan NIM 122201340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tema presentasi kami yang ketiga, yaitu infringement of privacy. Baik, yang pertama latar belakang. Dalam perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat, dari perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan, adapun pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangannya misalnya semakin mudah kita berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam pembedahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Next. Tiga. Infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Kerahasiaan pribadi atau privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Contoh infringement of privacy. Yang pertama ada pelanggaran privasi Facebook pada tahun 2018. Kasus ini melibatkan perusahaan analitik politik Cambridge Analytica yang mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook. Data tersebut digunakan untuk mempengaruhi kampanye politik. Yang kedua yaitu pelanggaran privasi Yahoo pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dalam serangkaian serangan siber yang terpisah antara 2013 dan 2014, Yahoo mengalami pelanggaran yang mengakibatkan informasi pribadi dari miliaran akun pengguna dicuri. Data yang dicuri mencakup nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Pelanggaran ini menyoroti pentingnya perlindungan data pengguna dan tindakan keamanan yang tepat. Yang terakhir yaitu pelanggaran privasi TikTok pada tahun 2020. TikTok, aplikasi video berbagi populer, dihadapkan pada kekhawatiran privasi terkait pengumpulan data pengguna yang luas. Ada kekhawatiran bahwa TikTok mengumpulkan dan membagikan data pribadi pengguna, termasuk data lokasi dan informasi perangkat dengan entitas di Cina. Selanjutnya ada contoh motif infringement of privacy. Yang pertama ada Cambridge Analytica di tahun 2018. Mengumpulkan data pribadi pengguna Facebook untuk mempengaruhi kampanye politik. Kasus ini melibatkan perusahaan analitik politik Cambridge Analytica yang mendapatkan akses tidak sah ke data pribadi jutaan pengguna Facebook. Motif mereka adalah memanfaatkan informasi pribadi untuk keuntungan politik dan komersial. Yang kedua, Yahoo Data Breach tahun 2013 sampai 2014. Menyatakan akses ilegal ke data pengguna untuk tujuan eksploitasi. Dalam dua peretasan terpisah antara 2013 dan 2014, data pribadi dari miliaran akun pengguna Yahoo diakses secara ilegal.
Motif peretasan ini diduga adalah untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna dan kemudian mengeksploitasi data tersebut untuk keuntungan finansial atau kejahatan lainnya. Selanjutnya, TikTok pada tahun 2020 mengumpulkan data pribadi pengguna untuk tujuan pengawasan dan analitik. Aplikasi video berbagi populer TikTok dikritik karena diklaim mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa persetujuan yang jelas. Motifnya diduga adalah untuk menganalisis perilaku pengguna dan menyediakan konten yang disesuaikan, serta mengumpulkan informasi untuk keperluan pemasaran dan iklan. Next. Faktor penyebab infringement of privacy. Pengaturan hukum yang lemah. Beberapa negara mungkin memiliki pengaturan hukum yang lemah terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Ketika undang-undang tidak memadai atau tidak ditegakkan dengan tegas, peluang terjadinya pelanggaran privasi dapat meningkat. Yang kedua, kelemahan keamanan. Kelemahan atau kerentanan dalam sistem keamanan komputer atau jaringan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data pribadi. Yang ketiga, perdagangan data pribadi. Ada kasus di mana data pribadi dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan atau persetujuan pengguna. Hal ini dapat terjadi dalam upaya memperoleh keuntungan finansial melalui peredaran data pribadi pengguna. Penanggulangan infringements of privacy. Yang pertama ada peningkatan keamanan data, yaitu penting untuk memperkuat keamanan data dengan menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi, perlindungan kata sandi yang kuat, dan pembaruan sistem keamanan yang teratur. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran pengguna, yaitu penting untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya privacy online dan cara mereka dapat melindungi data pribadi mereka. Hal ini dapat mencakup edukasi tentang praktik keamanan yang baik, pengaturan privasi dalam aplikasi dan platform, serta pentingnya membaca dan memahami kebijakan privasi. Yang ketiga ada kebijakan privasi yang kuat, yaitu perusahaan dan organisasi harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, komprehensif, dan transparan. Kebijakan tersebut harus menjelaskan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Oke. Next. Berikut kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Salah satunya kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan yang timbul dari perkembangan negatif aplikasi internet. Sarana yang digunakan tidak hanya komputer, yang digunakan juga teknologi, sehingga melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang, mengenal pelanggaran privasi adalah suatu kegiatan atau kegiatan untuk mencari dan melihat terhadap keterangan seseorang yang oleh komputerisasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah saran. Sarannya yaitu para pengguna internet diharapkan lebih waspadai dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena pertimbangan penggunaan. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Dah. Every time